Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bisa anak SMA. Ana bangun, udah siang, nanti telat. Teriak ibuku terdengar dari luar kamar. Iya bu, jawabku. Ya, Ana adalah namaku. Dan saat ini, aku duduk di bangku SMA kelas 10 IPS 2 di Solo. Hari ini adalah hari pertama aku masuk SMA. Setelah melewati PPDB yang cukup menegangkan dan aku berhasil masuk ke salah satu SMA favorit di Solo. 3 hari sudah aku melewati masa MPLS. Saat MPLS aku mendapatkan banyak teman yang baik-baik. Ada satu cowok yang menurut aku lumayan ganteng dan juga baik. Dia bernama Vino. Vino adalah cowok pertama yang aku kenal saat masuk SMA ini. Hai Ana, baru sampai juga ya? Tanya Vino padaku yang berjalan memasuki gerbang sekolah. Iya, kamu juga baru sampai, jawabku sambil berjalan. Iya nih, jalan bareng yuk ke kelas, ucap Vino. Boleh, ayo, jawabku. Aku dan Vino pun berjalan ke kelas bersama-sama. Sampainya di kelas, aku dan Vino langsung duduk di kursi karena sudah jam 7 dan bu guru pun masuk ke kelas. Waktunya istirahat. Bel istirahat pun berbunyi. Seketika keadaan kelas menjadi ricuh karena terburu-buru untuk ke kantin. Aku dan teman-teman tidak pergi ke kantin karena kita sudah membawa bekal. Di tengah-tengah kita makan, Vino datang membawa susu kotak. Ana, ini buat kamu, ucap Vino sambil tersenyum. Makasih ya, jawabku dengan tersenyum. Cie, ada apa nih Ana sama Vino? Ucap temanku sambil mengecek. Apa sih, orang aku sama Vino cuma temenan, ucapku kesal. Sedangkan Vino hanya tertawa mendengar ucapanku. Vino pun pergi untuk menyusul teman-temannya. Waktu istirahat pun sudah habis, pembelajaran kembali dimulai. Setelah menyelesaikan beberapa jadwal pelajaran, istirahat kedua pun tiba. Istirahat kedua digunakan untuk sholat berjamaah. Biasanya anak cewek yang tidak sholat dikumpulkan di BK untuk diberi wawasan tentang kewanitaan. Selesai sholat, semua kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran. Hari-hari berlalu, aku dan Vino semakin dekat, bisa dibilang lebih dari sekedar teman. Beberapa hari ini aku dan Vino sering ke kantin dan makan bersama. Kamu mau apa aku beliin? Gantian, kan dulu kamu kasih aku susu. Sekarang aku yang jajanin kamu, tanyaku yang sedang berdua di kantin. Beneran nih? Tanya Vino. Ih beneran, kamu mau apa aku beliin? Jawabku. Oke, kalau gitu aku mau permen aja. Nih, 2, makasih ya, ujar Vino setelah memilih makanan. Sama-sama, bayar dulu sini, jawabku. Setelah membayar makanan yang dibeli, kita kembali ke kelas. Di tengah-tengah perjalanan, Vino berhenti berjalan. Aku yang kaget ikut sontak berhenti. Kenapa? Tanyaku dengan kaget. Gak apa-apa, aku cuma mau ngomong aja, jawab Vino. Ngomong apa? Ucapku dengan penasaran. Kalau kita lebih dari sekedar teman gitu gimana? Tanya Vino dengan muka yang tegang. Maksudnya pacaran gitu? Jawabku kaget. Iya, kamu mau nggak? Tanya Vino lagi. Nggak bisa nolak maksudnya, jawabku dengan tertawa. Kirain nggak mau, bikin deg-degan aja kamu nih, ucap Vino ikut tertawa. Saat sudah di kelas, tiba-tiba ada kakak-kakak OSIS datang untuk menawarkan kelas 10 untuk mengikuti organisasi OSIS. Aku tertarik dengan organisasi OSIS. Tanpa pikir-pikir lagi aku mendaftar untuk menjadi anggota OSIS. Setelah mengikuti seleksi OSIS, akhirnya aku diterima di organisasi OSIS. Aku keterima di OSIS tahu, ucapku pada Vino. Wah, selamat ya, tapi sebenarnya aku gak terlalu suka kamu ikut organisasi OSIS. Nanti waktu kita jadi dikit, jawab Vino. Kayaknya enggak deh, kan nanti pas istirahat sama kamu, ucapku. Nggak mungkin pasti nanti kamu rapat-rapat sibuk organisasi terus, ucap Vino kesal. Maaf ya, nanti aku bagi waktunya ya, kan bisa, jawabku. Ya, aku mau ke belakang dulu, jawab Vino kesal. Pengumuman untuk anggota OSIS diharapkan jangan pulang dulu karena akan diadakan rapat. Tendangan dari sound kelas. Kamu pulang dulu aja, aku masih ada rapat,
ucapku sambil berjalan menghampiri Vino. Iya, nanti kalau udah pulang kabarin ya, jawab Vino. Iya, hati-hati ya, ucapku. Sip, jawab Vino sambil berjalan ke parkiran. Dari hari itu, aku semakin sibuk dengan kegiatan organisasi. Mulai pulang sore, hampir tiap hari rapat, dan aku sama Vino pun mulai renggang. Nanti kamu rapat OSIS lagi? Tanya Vino di sela-sela makan. Kayaknya iya, jawabku. Oke, semangat ya, ucap Vino. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Semua siswa-siswi mulai keluar dari kelas untuk pulang. Hari ini nggak jadi rapat ya, Rabu aja, soalnya pembina kita nggak bisa, ucap ketua OSIS. Iya kak, jawab semua anggota OSIS. Keesokan harinya, aku datang lebih awal, karena jadwal piket kelas. Di tengah-tengah aku menyapu, ada yang menghampiriku. Kamu tahu nggak? Kayaknya Vino selingkuh deh, ucapnya sambil memandangku. Ah, masa sih? Nggak mungkin. Vino nggak kayak gitu orangnya, jawabku sambil tertawa. Lah kemarin lo pulang sekolah sama cewek lain, kamu kan rapat OSIS, ucapnya lagi. Ya mungkin tetangganya kan bisa, jawabku. Masa kalau tetangganya pegang tangan, jawab temanku. Nanti kalau aku lihat sendiri aku baru percaya, ucapku kesal. Hari ini tidak ada rapat OSIS, jadi pulangnya sama seperti biasa. Tapi aku mempunyai rencana untuk pulang akhir karena ingin melihat Vino apakah benar yang diucapkan temanku itu. Bel pulang berbunyi. Vino yang terburu-buru menuju parkiran tanpa berpamitan dengan aku. Di situ aku mengikutinya tapi dia tidak sadar. Dan benar, saat di parkiran Vino pulang bareng bersama cewek lain dan bergandengan tangan. Di situ aku sangat kaget. Aku langsung menghampiri Vino. Oh, jadi gini ya, ucapku dengan muka datar. Loh, Ana, kamu nggak rapat OSIS? Ucap Vino dengan kaget dan melepas gandengannya. Enggak, siapa yang bilang aku rapat? Orang bel pulang aja kamu langsung buru-buru keluar. Ternyata mau nemenin cewek barumu, ucapku lagi. Bagus deh kalau kamu tahu, jadi aku sama Vino nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, ucap cewek itu. Wow, oke, kita sampai sini aja ya, Vin. Ucapku kecewa lalu pergi. Hei, nggak bisa gitu dong, ucap Vino sambil berteriak, tapi aku tidak peduli dan melanjutkan jalan. Semenjak hari itu, Vino selalu mendekati aku untuk meminta maaf dan tidak mau putus. Tapi ya aku tidak mau, rasanya sakit ketika melihat cowok kita jalan sama cewek lain. Setelah beberapa hari, Vino mendekatiku tapi tidak aku beri respon. Vino pun mulai menjauh karena tidak dapat respon dariku. Dengar-dengar dia menyesal karena telah melakukan itu. Tapi aku tidak peduli. Disinilah aku dan Vino mulai asing. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang datang kepadamu. Hargai dia dan jangan sampai pernah mengkhianati dia. Jangan sia-siakan orang yang berusaha membuatmu bahagia. Tanpa kamu sadari, banyak orang yang ingin di posisimu tapi dia memilihmu.